dikenal dengan kasus hilangnya anak kodok. Hah? Anak kodok? Iye. Nah, yang 5 orang inilah nih, mereka tidak kembali lagi. Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua cepat kebeli Harley. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian. Kali ini Aquilastrum bakalan ngebahas sebuah kisah yang sampai sekarang masih jadi misteri nih, dan belum terpecahkan nih guys ya. Jadi buat kalian para netizen yang punya jiwa-jiwa detektif, yang keponya tingkat dewa ya kan ya, level 99, ya boleh banget nih untuk nyimak kasus ini sama-sama. Kali aja nih kalian yang benar-benar nanti bisa mencahin kasusnya ini. Kasus kali ini yang akan kita bahas datang dari kota Daegu di Korea Selatan guys. Jadi buat kalian para pecinta drakor, K-pop, dan Korea-Koreaan belum tahu kasus ini, ya kalian masih diragukan ya kecintaan terhadap Korea Selatannya ya. Kasus yang akan dibahas Aquilastrum kali ini guys dikenal dengan kasus hilangnya anak kodok. Hah? Anak kodok? Iye, tapi bukan anak kodok yang itu ya, berudu cebong ya. Bukan berarti anak kodok beneran yang hilang terus dicariin ya jadi heboh satu Korea, bukan. Ini karena adanya mistranslasi atau misunderstanding. Wah, keren banget bahasa gue dah. Ya pokoknya kalau kata media-media sono mah ya, dibilangnya nih ya, bocah-bocah yang lagi nyari anak kodok, padahal bukan. Jadi penasaran kan ya gimana ceritanya bisa disebut jadi kasus hilangnya anak kodok ya? Jangan kemana-mana, kita meluncur. Kasus anak-anak kodok adalah kasus hilangnya 5 bocah SD dari umur 9 sampai 13 tahun yang terjadi di kota Daegu, Korea Selatan pada 26 Maret 1991. Jadi hari itu bertepatan dengan hari pemilunya di Korea Selatan guys ya, pilkada lebih tepatnya ya, nggak jauh-jauh be sama kita lah. Nanti tanggal 9 Desember ya, aja buat kalian yang pada tinggal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, jangan lupa ikut milih nyoblos lah. Kok gue jadi iklan pemilu gini ya guys ya. Nah, sama halnya kayak di Indonesia guys ya, dimana kalau di Korea Selatan itu pemilihan itu menggunakan gedung-gedung perkantoran atau sekolahan-sekolahan gitu, biar kata luas gitu ya, sama kayak di Indonesia persis. Jadi di tanggal tersebut ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai hari libur nasional. Kalau ada hari libur berarti anak-anak sekolah nggak ada yang sekolah kan ya. Iyalah libur. Ya udah, yang jelas karena nggak ada sekolah, nggak ada kegiatan belajar mengajar, nih bocah-bocah ini nih, namanya bocah ya main lah gitu kan. Jadi di hari itu ada 6 anak dari sekolah dasar Sungsu, Seong-seo tulisannya ya. Ntar lu baca sendiri dah. Gua kalau baca-baca begini ribet gua. Jadi ini bocah-bocah ini sebenarnya niatnya mau mengisi waktu liburan mereka untuk mencari anak salamander, anak kadal lah ya kalau di Indonesia mah ya. Datanglah 5 orang bocah ini ke rumah salah seorang anak. Pokoknya ada 6 anak, yang artinya berarti 5 ini datang ke rumah salah satu dari 6 tadi ya. Namanya Jo Heon. Bacanya gimana ya? Datang ke salah satu rumah temennya yang namanya Jo Hyun. Manggil kan, Jo Hyun gitu, yuk main yuk gitu kan. Pasti Jo Hyunnya keluar, mau kemana nih? Kita mau nyari anak salamander. Ya udah, kalau gitu gue tahu tempatnya. Mereka ini akhirnya memutuskan untuk jalan ke sebuah bukit yang ketinggian itu ya, dibilang tinggi enggak, dibilang pendek juga ya lumayan capek naiknya. Tingginya itu sekitar 299 meter guys ya. Nah, bukit ini biasanya dipakai memang sama para warga di sekitaran situ guys ya, buat olahraga, buat jalan-jalan rekreasi, dan buat ya itu tadi, nyari-nyari hewan-hewan yang eksotis lah ibaratnya. Nah, nama bukitnya ini adalah Bukit Waryong atau Gunung Waryong ya, gunung kecil lah ya. Yang jelas mereka datang ke sana niatnya nyari anak salamander karena orang-orang situ udah biasa gitu ya naik ke bukit sana. Jadi ya dibiarkan aja 6 bocah ini jalan ke sana pun ya udah dianggapnya tuh aman karena memang treknya itu udah apal banget lah ya. Nah, di tengah perjalanan sebelum mereka nyampe ke Bukit Waryong tadi nih, ada salah satu anak yang akhirnya mengurungkan niatnya nih. Gua nggak ikut, nggak jadi aduh gue lapar nih, kayaknya gue nggak kuat deh kalau untuk nanjak bukit itu. Ya udah deh, gue balik aja ya. Yang 5 tetap naik, yang 1 pulang. Nah, yang 5 orang inilah nih yang akhirnya ketika dia masuk ke wilayahnya Bukit Waryong, mereka tidak kembali lagi. Dan di tanggal 26 Maret 1991 itulah kelima bocah ini terakhir terlihat oleh para warga di sekitaran Bukit Waryong. Dan mereka yakin betul 5 anak ini naik ke Bukit Waryong tadi ya. Dan menurut pengakuan salah satu temennya juga yang tadi balik lagi karena lapar ya, mereka bilang ya emang niatnya mereka mau nyari kadal di sana gitu ya. Kelima anak ini namanya adalah masing-masing Jo Hyun, usianya masih 12 tahun. Terus ada Kim Yong Gyu, usianya 11 tahun. Terus ada Park Chanin, usianya 10 tahun. Terus ada Kim Jong Sik, 9 tahun. Dan
Woo Chol-won, usianya 13 tahun nih, yang paling tua nih dia nih. Jadi kayak ya udahlah, Pandawa 5 naiklah ke atas itu ya. Nah, 5 anak ini diketahui naik ke Bukit Waryong ini pada pukul 9 pagi. Ditunggu sampai siang, sore, kok nggak balik, sampai malam bahkan belum balik juga guys. Setelah tidak pulang sampai malam hari, akhirnya kelima orang tua dari bocah tersebut ya udah mulai kelabakan nih. Mereka ngasih tahulah tetangga-tetangganya untuk bantu mencari kelima anak mereka yang terakhir terlihat naik ke Bukit Waryong. Dan mereka langsung melakukan pencarian tuh secara ya kayak masih tradisional gitu lah ya, masih warga ke warga gitu. Sampai mereka udah nyari nggak ketemu, nggak mendapatkan hasilnya. Akhirnya kelima orang tua bocah tadi guys ya melaporkan kasus ini kepada kepolisian di Korea Selatan. Tapi sayangnya guys ya, karena di hari tersebut tuh kan lagi bertepatan dengan hari pemungutan suara ya, lagi pemilu lah, pilkada gitu ya. Jadi tuh kayak kasusnya tuh setengah-setengah ditanganin sama kepolisian di Korea Selatan nih guys ya. Karena kepolisian ini masih fokusnya tuh untuk ngamanin pilkada gitulah. Sehari setelahnya polisi juga ya, walaupun setengah-setengah tetap kan namanya tugas mah ya dikelakuin juga sih sama polisi ya. Kita nggak tutup mata lah. Mereka tetap nanyain saksi-saksi yang melihat kelima bocah tadi naik ke Bukit Waryong. Ditanyain lah jalannya jam berapa, terus sama siapa aja, ada yang mencurigakan apa enggak, semuanya ditanyain ke warga-warga yang ngeliat lah. Dan ya udah, laporannya sama semua, stereotype gitu ya. Dibilang mereka berlima naik tanpa ada pengawasan dari orang dewasa. Yang nggak jauh beda sama kayak kalau lu lihat di film Doraemon, Nobita naik ke bukit belakang sekolahannya kan sendirian tuh ya, sama Suneo kadang-kadang ya, sama Giant juga ya, kayak gitu aja. Naik ke atas bukit itu udah hal yang biasa ya. Nah tapi nih guys ya, dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di kota Daegu, Korea Selatan tadi guys ya, ini ditemuin ada salah satu saksi yang merasa mendengar adanya suara jeritan pada pukul 11:30 siang. Dan itu sebanyak 2 kali jeritannya. Karena nggak dilanjutin jeritannya, jadi dia nganggep itu ya kayak orang lagi main-main aja, bercanda-bercanda aja. Karena dijalanin ini penyidikan lama ya, nggak nemu titik terang lah. Ya udah, akhirnya ini berita makin menyebar. Karena kan ya wajar lah ya, namanya keluarga yang kehilangan anaknya, mereka pasti ya ngomong kemana-mana gitu. Dan makin meluas ini berita, sampailah berita ini ke telinganya Presiden Korea Selatan. Saat itu Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat adalah Om Roh Tae-woo. Anjir, om lagi kayak gue ponakannya aja. Pokoknya Pak Roh Tae-woo lah ya. Maaf nih Pak nih ya kalau saya salah sebut nih Pak ya. Si Om Tae-woo ini ada si Om. Ya pokoknya Presiden Tae-woo lah ya. Gue nggak mau sosok kenal sok deket gitu lah ya. Gue takut dituntut juga. Yang jelas Presiden Tae-woo ini memerintahkan kepada 300.000 personil kepolisian di seluruh Korea Selatan untuk membantu mencari kelima bocah yang hilang di Bukit Waryong tadi. Sebenarnya bisa dibilang tuh Bukit Waryong itu nggak gede-gede amat ya. Kalau ditaruhin 300.000 personil harusnya pasti ketemu sih, seharusnya. Tapi pada kenyataannya polisi udah muter-muter, ngudek di sana ya, masih juga kagak ketemu guys. Selain melibatkan polisi juga nih guys ya, karena kasusnya sangat heboh dan menjadi berita nasional, maka wajar nih ya, para insan-insan berita ya, wartawan-wartawati ya, mereka juga ikut campur nih guys ya. Dan mereka juga merekam secara live pencarian kelima bocah yang hilang di Bukit Waryong tersebut. Tapi ya lagi-lagi nggak ada hasilnya juga, dan bener-bener ya udah kayak hilang tanpa jejak lah ya. Bahkan sampai dibilang ya, selama pencarian tadi nih, periode pencarian yang disuruh sama Presiden Roh Tae-woo tadi nih ya, ini polisi tuh menerima sekitar 550 laporan palsu. Ini orang-orang juga iseng banget sih ya, udah tahu ada bocah hilang 5 biji ya, terus masih aja ada laporan palsu, pura-pura ngelihat si ini si itu gitu kan. Belum aja nih yang laporan palsu ini bocahnya hilang gitu ya. Nah menurut pengakuan dari pihak kepolisian Daegu ya, dan ini sudah dicatat secara resmi bahwasannya mereka sudah melakukan pencarian sebanyak 500 kali muterin itu Bukit Waryong ya, tapi masih kagak ketemu juga. Karena mereka sudah merasa lelah dan budget yang dikeluarkan untuk mencari 5 bocah ini udah gila-gilaan gedenya gitu ya. Bahkan pihak kepolisian juga sudah mencari di seluruh seluk-beluknya Bukit Waryong, dari mulai waduk, saluran irigasi, terminal bis yang deket-deket situ lah, semuanya udah dilakukan pencarian tapi nggak ketemu juga. Dan karena ini misterius banget dan menjadi pusat perhatian publiknya Korea saat
saat itu ya. Sampai ada sayembara dari pihak sekolahannya kelima bocah tadi, terus ada pihak swasta juga yang ikut campur di situ, dan ada juga kelompok masyarakat yang peduli sama 5 bocah ini ya, supaya bisa cepet ditemuin. Mereka tuh kayak patungan bikin sayembara buat siapapun yang menemukan kelima bocah ini ataupun bisa mengetahui letak posisinya ada di mana nih 5 bocah ya, mereka akan mendapatkan uang sebesar 42 juta won. Dan di tahun 91 tuh 42 juta won tuh gede banget, bye. Tapi mungkin ini juga guys ya yang bikin adanya 550 laporan palsu yang diterima sama polisi. Jadi banyak-banyak yang tebak-tebak buah manggis gitu ya. Banyak yang coba-coba, kali aja tebakan gua bener terus gue dapat 42 juta won tadi. Padahal mereka nggak tahu sama sekali tentang keberadaan kelima bocah yang hilang ini nih. Sampai akhirnya nih guys ya, setelah 11 tahun kelima bocah tadi hilang nih guys ya, di tahun 2002 akhirnya titik terang mulai kelihatan guys ya. Biar kata udah gelap kayak gimana pun akan terbit terang ya, kalau kata Kartini begitu dah ya. Di tahun 2002 ada seseorang yang biasa mencari biji-bijian akron, itu sejenis kayak kacang almond gitu dari pohon ek ya, yang suka naik ke Bukit Waryong. Emang udah kerjaan dia sehari-hari nih. Dia nggak sengaja nemuin tulang belulang atau tengkorak nih, kayak kesandung mungkin atau gimana lah ya. Dia laporan lah sama pihak kepolisian, dan setelah diselidiki lebih lanjut ternyata di sana ditemukan bukan hanya satu guys ya. Kalau perkiraan dari yang pencari akron tadi cuma satu, ternyata ada 5. Dan cirinya ternyata setelah diselidiki lebih lanjut ini benar-benar klop sama 5 bocah yang hilang di Bukit Waryong tersebut guys. Jadi bisa dibilang kelima bocah tadi sudah ditemukan dalam keadaan yang menjadi tulang belulang. Nah, 5 tengkorak yang ditemukan tadi nih anehnya nih kalau buat gua nih sedikit agak fishy gitu ya. Karena 5 jasad ini ditemukan hanya 2 km dari rumah yang nemuin tadi guys. Aneh ya. Kan 11 tahun gitu loh dia biasa nyari di situ, kok baru ketemu. Karena nggak terlalu jauh pula dari rumahnya nih guys ya, ada something kayaknya. Tapi ya itu kita nggak boleh gibahin orang lah ya, jangan kayak gue tadi gitu, jangan lah. Karena kan gibah itu sebagian dari dosa gitu. Yang jelas nggak boleh lah, karena belum ada alat bukti itu polisi nggak bisa netapin seseorang menjadi tersangka. Jatuhnya nanti fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya kan, ini cuma pembunuhan, nggak lebih kejam dari fitnah. Aduh pokoknya gitu ya guys. Setelah 5 jasad bocah ini ditemukan nih, ini yang paling gua sebel nih ya. Kagak di Korea, kagak di Inggris, kagak di Amerika, kagak di Indonesia apalagi. Yang jelas ya namanya penegak hukum tuh ada aja deh salahnya ya. Dia bener aja kadang-kadang kita salahin lah ya, emang begitu nasibnya. Bukannya dilakukan penyidikan yang jauh lebih dalam gitu, kenapa nih bocah 5 mati gitu kan ya, kenapa, penyebabnya apa, malah langsung ditetapkan bahwasannya kelima anak ini mati karena hipotermia. Yang disalahin Allah, bukan alam badukun ya guys. Dengan statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian Kota Daegu tadi ya, nggak begitu aja bisa diterima sama keluarga yang hilangnya gitu. Ibaratnya lo kalau punya anak tiba-tiba hilang terus ketemu udah jadi tulang belulang, polisi bilangnya mati kedinginan gitu doang kan, kagak bisa diterima dengan akal sehat gitu kan. 11 tahun mereka mencari, bahkan dari mereka tuh ada yang sampai ninggalin pekerjaannya untuk fokus nyariin anak yang hilang tadi guys ya. Nah akhirnya dari pihak keluarga, elemen masyarakat, dan semua yang tadi udah ngedukung sayembaranya bocah-bocah ini hilang supaya bisa ditemuin tadi ya, nggak terima dengan begitu aja apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian Kota Daegu ya. Mereka akhirnya meminta tim forensik dari Universitas Nasional Kyongpuk di Korea Selatan untuk memeriksa keadaan mayat-mayat tadi guys ya. Bukan mayat sih, tulang belulang lah lebih tepatnya. Nah setelah dilibatkannya tim forensik dari Universitas Kyongpuk tadi ya, baru mereka menyatakan statement yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepolisian dari Kota Daegu ya guys ya. Mereka menyampaikan bahwasannya dari 5 tulang belulang tadi, 3 diantaranya ditemukan adanya tanda-tanda bahwasannya mereka mengalami kekerasan fisik dan ada bekas-bekas pukulan atau penganiayaan dari benda logam tumpul di bagian tengkorak mereka. Jadi mereka menduga bahwasannya 5 bocah tadi bukan meninggal karena hipotermia atau karena gangguan alam lainnya lah ya, tapi lebih tepatnya mereka sengaja dibunuh dengan cara disiksa. Ya karena ada bekas pukulan dari logam ya, bisa dibilang kayak semacam kayak tongkat baseball mungkin lah ya. Karena tadi ditemukan adanya perbedaan pendapat antara kepolisian dengan pihak Universitas Kyongpuk tadi guys ya, ini pihak keluarga makin merasa terpukul dong ya. Jadi kayak ngerasa kok gue bisa-bisanya sih dibohongin sama kepolisian gitu loh. Mereka tuh sampai jerit-jerit histeris, lo bayangin ya, ibu-ibu dari anak-anak ini ya sampai bener-bener kayak nuntut
ya untuk kepolisian kerja profesional lah gitu. Lu kan digaji sama duit rakyat ya. Bahkan ibu-ibu dari anak-anak ini nih sampai teriak-teriak histeris guys ya ngelihat jenazah-jenazahnya, dan ketika tim forensik dari pihak universitas menunjukkan adanya luka-luka yang bikin ya mereka iba banget lah ya. Ada yang kepalanya udah hancur kayak dipukul benda tumpul dan sebagainya. Itu mereka nggak terima banget anak mereka digituin. Tapi lagi-lagi ngeselin nih pihak polisiannya nih. Mereka tuh langsung secara sepihak menyatakan bahwasannya kelima bocah ini meninggal bukan karena pembunuhan direncanakan guys ya. Karena mungkin kalau menurut kepolisian tuh ya ini bener-bener kayak ya udah serabutan banget, nggak ada pola tertentu untuk nyerang bocah-bocah ini, beda-beda pukulannya gitulah menurut pihak kepolisian begitu. Ya bilangnya sih katanya ada kemungkinan ini pelakunya tuh secara nggak sengaja ngamuk sama anak-anak ini, entah karena apa sebabnya akhirnya anak-anak ini dibunuh. Dan ada juga praduga dari pihak kepolisian bisa jadi ini bocah 5 dibunuh sama tukang bully di sekolahannya. Ya kalau emang ada tukang bully lah katakanlah, ini kan bocah SD nih 9 sampai 13 tahun. Ya kagak mungkin juga satu orang tukang bully ngebunuh 5 bocah ya kan. Ya ribet lah ya. Ini kemungkinan besar dibunuh oleh orang-orang yang mungkin udah dewasa bisa dibilang. Dan guys, satu lagi guys ya, ada salah satu tengkorak yang ditemukan ada bekas tembakan shotgun. Lu bayangin pala ditembak shotgun. Mana ada tukang bully anak SD bobo shotgun. Kecuali shotgunnya merek Cobra yang bisa lu beli di tukang agar 15 ribuan, udah dapet pelurunya juga seplastik. Tapi kan itu kagak bisa bikin mati guys. Nah tapi guys ya, terlepas dari segala teori, segala asumsi, semuanya belum ada yang bisa dibuktikan secara benar-benar real gitu ya. Ini siapa yang melakukan pembunuhan dan kenapa dibunuh? Kenapa juga 500 kali polisi kelilingin Bukit Wario yang tadi? Ini jasad-jasad ini kagak ada yang ketemu sama sekali. Sementara yang orang tukang nyariin biji akron nemu, kan aneh ya. Ini orang kok bisa-bisanya ketemu gitu. Sementara 300.000 polisi loh yang emang udah dididik, dilatih, ditraining untuk nyari-nyari yang hilang-hilang tadi lah ya guys ya, pakai anjing pelacak dan sebagainya gitu. Teknisnya secara pencarian tuh udah jauh lebih baik daripada si biji akron tadi ya. Mungkin karena takdir atau mungkin karena hoki juga atau gimana, gua nggak ngerti ya. Dibilang hoki juga enggak lah ya, nemu mayat nggak ada yang hoki sih. Aneh nggak sih guys? Buat kalian yang curiga kayak gua sama nih, tulis di kolom komentar. Menurut lu gimana? Yang bunuh siapa? Nah setelah 30 tahun lebih kasus 5 bocah yang hilang kemudian ditemukan jadi tulang belulang tadi belum juga terpecahkan nih guys ya. Kasus ini tuh akhirnya ditutup pada 2006 yang lalu guys ya. Dan ya udah nggak bisa dibuka lagi katanya sih. Kalau di peraturan Korea katanya kalau udah kasus ditutup itu ya polisi, pihak hukum itu udah nggak bisa nuntut siapa-siapa. Yang kalaupun ini kasus tiba-tiba terbuka, terkuak siapa pelakunya, itu udah kagak bisa dijerat pakai pasal hukum di Korea guys. Tapi walaupun gimana pun katanya sih kepolisian Korea sampai saat ini hingga detik ini juga masih akan terus melakukan pendalaman dari kasus yang 5 anak hilang ini. Kenapa dibilang anak kodok? Ya itu yang tadi gue bilang di awal ya. Sebenarnya yang dicari itu bukan kodok sama mereka ini nih, yang dicari salamander, kadal sejenisnya dah, bunglon dah kayak gitu dah kira-kira ya. Tapi kenapa juga itu pada media-media massa di Korea bilangnya nih bocah nyari kodok? Ya kalau emang cuman mau nyari kodok ngapain naik Bukit Waryong? Kan di Indonesia ge banyak cebong. Yang jelas ya bukan ya gua nggak menghina sesuatu kaum lah ya, kagak bener-bener cebong, literally cebong ya, banyak banget. Soalnya kan gue biasa main di Empang ya, banyak banget cebong di situ. Nah dengan berakhirnya tadi kasus ini gue udah ceritain secara kronologisnya dan sampai sekarang emang masih misteri. Jadi jangan tanya gue gimana endingnya karena ini masih berlangsung. Kali aja ternyata endingnya masih nungguin kalian para netizen plus 62 yang otak dan mulutnya ini sangat-sangat tajam. Lebih tajam daripada silet, lebih runcing daripada bambu. Aduh, pokoknya gitu deh ya. Yang jelas mah gue berharap kan di Indonesia ini kan banyak banget anak IndiHome tuh ya, Indigo maksudnya. Yang jelas ya kali aja mereka langsung bisa nerawang gitu kan. Wah menurut saya ternyata ini ya itu yang gue tunggu ya. Komen aja langsung di bawah kolom komentar, kali aja presidennya Korea baca ya kan, nonton Classroom kali. Nah guys, buat kalian yang penasaran banget dengan kasus ini ya, jangan sedih guys ya. Sedih sih, jangan nggak sedih ya. Sedih sih, anak bocah hilang masa nggak sedih, gila lu woi. Yang jelas nih ada filmnya juga guys ya, diangkat ke layar lebar. Judulnya adalah Comeback Frog Boys yang dirilis pada tahun 1992, tepatnya setahun setelah kasus ini booming di Korea ya guys ya. Dan ada juga film
film. Dan selain itu juga kasus ini menginspirasi film dengan judul Children yang rilis pada tahun 2011. Jadi buat kalian para pecinta film gratisan ya, kaum-kaum gratisan sama kalian bisa langsung cek linknya deskripsi. Nggak ada bohong, nggak ada. Gua nggak nge-share link gratisan guys ya, sorry nih ya, itu copyright guys ya, nggak boleh. Jadi kalian cari sendiri aja yang kreatif guys. Nah, gue udah ngebocorin sampai ke film-filmnya guys ya, kalian langsung cari aja deh sendiri ya. Dan gue saatnya untuk mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang selalu nonton videonya Aquilas Room tanpa subscribe, bro, semoga Tuhan membukakan mata hati kalian untuk mensubscribe channel ini ya guys ya. Jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya, jangan pelit tong, sepaket gitu loh. Jangan lupa untuk likes dan aktif di kolom komentar. Jangan pelit-pelit untuk nge-share channelnya Aquilas Room guys, biar makin banyak orang yang nonton channel ini dan dapat manfaatnya sama-sama. Dan kalau makin rame kan makin enak ya, giveaway-nya makin mantep, kagak permen sugus lagi ya kan ya. Kopiko 1. Mantap. Oke dah, daripada lu banyak dengerin gue ngebacot mulu, penutupan aja lama banget gitu kan ya. Udahlah, pokoknya gue mau ngucapin banyak terima kasih dan see you on next video.